Soal yang pertama. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut pula dengan kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah inteligensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik, C. Kesehatan, D. Sosial, E. Keluarga. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama dari segi faktor intelektual, yaitu inteligensi yang rendah dan terbatas. Intelektual itu berhubungan dengan tingkat kognitif anak. Yang kedua yaitu faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurang gizi pada ibu hamil, bayi dan anak, kemudian kerusakan susunan dan fungsi otak dan penyakit persalinan. Ini merupakan kondisi fisik dan kesehatan. Yang ketiga yaitu faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan dan lingkungan sekitar. Nah, ini juga mempengaruhi tingkat kemampuan dari peserta didik. Yang keempat, faktor keluarga. Seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua, ini juga akan memicu rendahnya kualitas dari kemampuan peserta didik. Nah, jadi ada 4 faktor secara umum sebagai penyebab kesulitan belajar peserta didik. Nah, dengan demikian, jika kita lihat dari pernyataannya ini, penyebab kesulitan belajar siswa adalah inteligensi yang rendah, berarti kan kognitif yang rendah dan terbatas. Sehingga ini masuk ke faktor intelektual. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya. Ada banyak jenis kesulitan dan gangguan belajar yang sering kali ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan belajar: A. Sosial emosional, B. Akademik, C. Simbolik, D. Non-simbolik, E. Motorik. Kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. 4 jenis kesulitan belajar atau gangguan belajar dalam peserta didik. Ini diantaranya yang pertama yaitu kesulitan belajar akademis. Nah, meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Kemudian yang kedua, gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Ini disebut dengan gangguan simbolik. Yang ketiga, gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Dan yang keempat yaitu gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak sendiri. Nah, dengan demikian, kesulitan belajar anak dalam membaca, menulis, dan berhitung ini termasuk ke dalam kesulitan belajar akademis. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, akademik. Soal berikutnya. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar itu sendiri. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut. A. Mengatur tempat duduk siswa. B. Melaksanakan program remedial. C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. E. Memotivasi siswa agar lebih semangat belajar. Nah, untuk teman-teman mengenai soal ini mungkin sudah familiar bahwa kalau dia bersifat abstrak berarti harus dikonkretkan dengan apa? Dengan media pembelajaran. Nah, tapi kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Ada beberapa cara dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Nah, ini sesuai dengan apa faktor penyebabnya. Nah, misalnya yang pertama yaitu dengan cara mengatasi tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan ini hendaknya mengambil posisi tempat duduk di bagian depan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan ini sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Nah, misalnya jika ada anak yang demam, sakit kepala, itu sebaiknya si anak suruh beristirahat di rumah.
jangan dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal ini perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Dan tentunya program remedial yang dilaksanakan itu berbeda-beda sesuai tingkat persentase ketercapaian di dalam kelas. Nah, ini sudah kita bahas di soal sebelumnya. Silakan nanti teman-teman lihat pada soal kompetensi pedagogik bagian ketiga. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar ini kiranya cukup membantu siswa dalam mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya, karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami, maka perlu dikonkretkan dengan media dan alat peraga. Dan yang kelima yaitu suasana belajar yang menyenangkan. Nah, makanya dalam pembelajaran di kelas itu perlu adanya game edukasi tentang bagaimana pola kita mengajar menggunakan sebuah permainan. Ini tujuannya untuk menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini pertanyaannya, jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak, berarti ini kan perlu dikonkretkan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C, menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. Soal berikutnya. Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam. Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Permasalahan yang dialami peserta didik tersebut disebut A. Hiperaktif, B. Distractibility shield, pure self-concept, D. Impulsif, E. Paranoid. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Permasalahan sosial emosional anak itu antara lain yang pertama hiperaktif. Anak hiperaktif ini cenderung tidak bisa diam. Ia cenderung bergerak terus-menerus, kadang suka berlarian, melompat-lompat, bahkan teriak-teriak di kelas. Nah, ini berarti anak tersebut mengalami sosial emosional yaitu hiperaktif. Kemudian distractibility. Nah, distractibility ini seringkali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain. Anak ini mudah dipengaruhi tetapi tidak bisa memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di kelas. Anak yang mengalami gangguan distractibility ini juga biasanya cepat bosan dalam belajar. Yang ketiga, pure self-concept. Anak yang pure self-concept ini cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Yang keempat yaitu impulsif. Anak yang impulsif ini cepat sekali bereaksi terhadap sesuatu di sekitarnya. Tetapi hal tersebut justru mencerminkan ketidakmampuannya. Misal, setiap guru memberikan pertanyaan, anak ini cepat angkat tangan bereaksi untuk menjawab. Anak ini seperti ingin menunjukkan bahwa dia pandai, padahal cara menjawabnya justru mencerminkan ketidakmampuannya. Jadi asal menjawab. Nah, ini merupakan permasalahan sosial emosional pada peserta didik. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C, pure self-concept. Karena peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung, serta tidak berani bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Soal berikutnya. Membuat rancangan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara bimbingan belajar. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar antara lain menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban, sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Pendekatan tersebut dinamakan A. Calm approach, B. Maintain good relation, C. Developing a desire for counseling, D. Analisis sosiometris, E. Conventional learning. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Ada beberapa pendekatan bimbingan belajar. Nah, yang pertama, calm approach, yaitu melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran. Yang kedua,
maintain good relationship, yaitu menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi, dan situasi-situasi informal lainnya. Yang ketiga yaitu developing a desire for counseling, yaitu menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa akan masalah yang dihadapinya. Misalnya, dengan cara mendiskusikan dengan siswa yang bersangkutan tentang hasil dari suatu tesnya. Seperti tes intelijensi, tes bakat, dan hasil pengukuran lainnya untuk dianalisis bersama, serta upaya berbagai tindakan selanjutnya. Ini melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa. Dengan cara ini bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang dihadapi siswa. Jadi ada diskusi antara kita sebagai pendidik dengan siswa yang dididik, sehingga akan menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran bagi siswa mengenai masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu melakukan analisis sosiometris. Nah, dengan cara ini dapat ditemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial. Jadi sosiometris ini berhubungan dengan sosial. Nah, karena di sini pernyataannya yaitu menciptakan hubungan yang baik penuh keakraban, maka jawaban yang tepat adalah yang B, maintain good relationship. Nah, good relation itu aja ingat, berarti menciptakan hubungan yang baik.